Memang istilah sertifikasi dan akreditasi ini sangat populer di masyarakat, di dunia industri atau di perusahaan. Tapi mungkin sedikit yang memahami secara spesifik ya. Paling tidak kita bisa melihat dulu dari sudut definisinya. Jadi sertifikasi itu sebetulnya bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen tertentu guna mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan sasaran yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Jadi biasanya ini lebih ke arah penilaian kesesuaian terhadap suatu produk, proses, ataupun sistem atau kriteria personalia. Nah, sedangkan akreditasi itu adalah mengenai pembuktian kompetensi dari suatu institusi terhadap kriteria akreditasinya. Oleh karena itu, sertifikasi biasanya adalah dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi. Sedangkan akreditasi itu biasanya dilakukan oleh badan akreditasi. Di suatu negara umumnya ada satu badan akreditasi, yaitu Badan Akreditasi Nasional. Ambil contoh saja, misalkan ada suatu lembaga diakreditasi oleh CAN untuk lingkup penilaian kesesuaian terhadap ISO 9001. Maka lembaga tersebut telah diakreditasi oleh CAN untuk lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu berbasis ISO 91. Sedangkan lembaga tersebut nanti setelah mendapatkan akreditasi dari CAN, maka dia bisa melayani sertifikasi kepada berbagai pihak atau institusi yang membutuhkan, yaitu penilaian kesesuaian apakah dia sudah sesuai dengan 9001 atau 14001 atau yang lainnya. Sehingga dengan kata lain, dalam konteks penilaian kesesuaian terhadap suatu standar sistem manajemen mutu 9001 atau 14001 itu diawali oleh suatu lembaga terakreditasi dulu, kemudian lembaga yang terakreditasi itu melayani sertifikasinya. Untuk akreditasi, maka itu hal yang khusus di mana dia merupakan penilaian kompetensi suatu lembaga tersebut oleh badan akreditasi. Contoh misalnya, lembaga sertifikasi ISO 91, lembaga sertifikasi 14001 dan seterusnya, dia diakreditasi kompetensinya atau dinilai untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensinya oleh badan akreditasi, dalam hal ini CAN di Indonesia. Contoh lain adalah laboratorium. Laboratorium yang mengeluarkan laporan uji atau sertifikat kalibrasi dan sertifikat lainnya, itu dia diakreditasi untuk dinilai tentang kompetensinya oleh badan akreditasi. Nah, laboratorium inilah nanti akan mengeluarkan semacam dokumen seperti laporan atau sertifikat sebagai bagian dari produk laboratorium yang telah diakreditasi. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi akreditasi mengawali suatu lembaga untuk berkiprah, kemudian lembaga itu tadi melayani sertifikasi kepada pihak lain atas objek yang ditentukan, misalkan sistem, produk, proses, ataupun personalianya. Demikian, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih.